Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vindi Nurwulansari dari kelas A2 semester 6. Sebelumnya, tujuan dibuatnya video ini sebagai salah satu tugas ujian tengah semester mata kuliah pendidikan ABK Pasca Sekolah yang diampu oleh dosen Bapak Hendri Abdul Qohar, SPD MPD. Langsung saja, di sini saya akan sedikit membahas mengenai materi yang telah disampaikan oleh Bapak dosen Bapak Hendri Abdul Qohar. Di sini saya akan mengulas kembali secara ringkas. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai model layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Hal ini dilatar belakangi dengan perhatian masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus dan bagaimana bentuk pelayanan yang sesuai dengan kemampuannya. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus. Ada 3 bentuk layanan. Yang pertama ada bentuk layanan pendidikan segregasi, yang kedua ada bentuk layanan pendidikan terpadu atau integrasi, yang ketiga ada pendidikan inklusi. Nah, yang dimaksud dengan bentuk layanan pendidikan segregasi adalah sistem pendidikan yang terpisah dari sistem pendidikan anak normal. Penyelenggaraannya itu dilaksanakan secara khusus dan juga terpisah dari penyelenggaraan anak normal lainnya. Jadi dibedakan antara pendidikan berkebutuhan khusus dengan anak normal, jadi beda atap. Selanjutnya, sebenarnya dalam bentuk pelayanan segregasi ini ada 4 bentuk pelayanan pendidikan pada sistem ini. Yang pertama ada sekolah luar biasa atau SLB, yang kedua ada sekolah luar biasa berasrama. Jadi sekolah berasrama ini itu adalah sekolah yang ada asramanya. Yang ketiga ada kelas jauh atau kelas kunjung. Yang keempat ada sekolah dasar luar biasa. Akan saya jelaskan secara singkat apa itu sekolah luar biasa. Jadi sekolah luar biasa ini adalah sebuah lembaga pendidikan yang dikhususkan untuk anak berkebutuhan khusus yang memiliki hambatan. Selanjutnya adalah sekolah luar biasa berasrama. Jadi maksudnya ini bentuk sekolah luar biasa yang dilengkapi dengan asrama, kemudian satuan pendidikannya pun sama dengan bentuk sekolah luar biasa. Sekolah luar biasa berasrama ini juga menjadi pilihan sekolah yang sesuai bagi anak didik yang berasal dari luar daerah. Ini adalah kelas jauh atau kelas kunjung. Jadi maksudnya kelas kunjung ini guru yang ada di SLB terdekat datang ke rumah yang ada anak berkebutuhan khusus untuk belajar. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai menjelaskan konsep dasar ABK pasca sekolah. Langsung saja ke definisinya, yaitu program pendidikan pasca sekolah adalah program penyiapan ABK agar memiliki kemandirian dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang dimulai sejak baleka di bangku sekolah sesuai dengan karakter dan jenjangnya. Jadi dalam pembelajarannya pun ABK diberikan ruang untuk mengembangkan minat bakatnya sehingga nantinya dapat atau bisa menjadikan itu sebagai peluang dalam keberlangsungan hidupnya dalam bekerja. Selanjutnya adalah ruang lingkup. Jadi istilah-istilah ini adalah yang selalu berkaitan dengan pendidikan ABK pasca sekolah. Yang pertama ada keterampilan, yang kedua ada vokasional, yang ketiga ada kematangan vokasional.
Kemudian untuk definisi keterampilan itu sendiri yaitu keterampilan adalah kemampuan yang didapatkan melalui tahap belajar atau pelatihan untuk melakukan suatu pekerjaan secara mudah dan juga tertib. Kemudian untuk jenis-jenis keterampilannya, yang pertama ada keterampilan teknik, ada keterampilan administratif, kemudian ada keterampilan diagnosis dan lain sebagainya. Pembahasan yang kedua adalah provokasional. Keterampilan provokasional ini merupakan salah satu kecakapan hidup vokasional. Jadi maksudnya kecakapan hidup ini didefinisikan sebagai suatu kemampuan yang terdapat pada diri seseorang untuk dapat hidup secara layak dan bermartabat di masyarakat. Selanjutnya untuk istilah vokasional, definisinya merupakan salah satu yang harus diselesaikan oleh individu menuju pada awal dewasa adalah memilih dan mempersiapkan diri untuk pekerjaan. Selanjutnya adalah ada faktor-faktor yang mempengaruhi kematangan vokasional. Yang pertama ada faktor dari luar, bisa disebut dengan faktor eksternal, meliputi keluarga, latar belakang sosial, proses pendidikan, dan lain-lain. Selanjutnya adalah ada faktor yang berasal dari dalam diri individu yang disebut dengan faktor internal. Faktor ini meliputi integrasi, bakat, minat, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada aspek-aspek kematangan vokasional. Di sini menurut Kites mengemukakan bahwa dibagi menjadi 4 dimensi. Yang pertama ada consistency of vocational choice, yang kedua ada realism of vocational choice, yang ketiga ada vocational choice kompetensi, yang keempat ada vocational voice attitude. Pembahasan selanjutnya mengenai bentuk layanan pendidikan. Yang pertama ada layanan pendidikan integrasi, layanan pendidikan segregasi, dan juga inklusi. Jadi sistem pendidikan integrasi ini yang memberikan kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus untuk belajar bersama-sama dengan anak normal dalam satu atap. Jadi sistem ini tuh menggabungkan antara anak berkebutuhan khusus dengan anak normal dalam satu atap, dalam satu sekolah, dalam satu kelas. Kemudian untuk membantu kesulitan yang dialami oleh anak berkebutuhan khusus ini, maka disediakannya guru pembimbing khusus atau GPK, guru pembimbing khusus. Selanjutnya adalah bentuk keterpaduan dalam layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, yaitu dalam sistem integrasi ini. Pertama, bentuk kelas biasa, yang kedua kelas biasa dengan ruang bimbingan khusus, yang ketiga bentuk kelas khusus, yang selanjutnya adalah pendidikan inklusi. Maksudnya adalah sistem pendidikan layanan khusus yang mensyaratkan agar semua anak berkebutuhan khusus dilayani di sekolah-sekolah terdekat di kelas biasa bersama-sama teman seusianya. Selanjutnya juga akan saya jelaskan mengenai kecakapan hidup atau life skill. Sebelumnya, yang perlu kita ketahui adalah mengenai dengan konsep. Didefinisikan bahwa konsep keterampilan adalah kecakapan yang dimiliki seseorang untuk mau dan berani menghadapi problematik hidup dan kehidupan secara wajar
tanpa merasa tertekan. Selanjutnya adalah macam-macam kecakapan hidup. Yang pertama ada kecakapan umum atau general skill, yang kedua ada kecakapan khusus atau specific life skill. Dalam kecakapan umum terdapat yang pertama ada kecakapan personal, yang kedua ada kecakapan berpikir rasional, yang ketiga ada kecakapan sosial. Sedangkan dalam kecakapan khusus terdiri dari kecakapan akademik dan kecakapan vokasional. Di video ini juga saya sertakan video anak berkebutuhan khusus yang berhasil. Mari kita lihat sama-sama. Penayangan video tersebut juga sebagai penutup pembahasan saya di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.